Selamat pagi ya. Video ini sebenarnya sudah pernah ya kita naikin, kita bikin. Tapi kita akan bikin ulang, mungkin pembahasannya lebih dalam ya. Dan di video itu ada yang berkomentar ya, bahwa saya mereview tidak real, tidak tidak sesuai fakta. Saya dibilang banyak ngomong. Intinya gini loh. Saya membuat review ini untuk Anda calon pembeli, ya, bukan Anda untuk pedagang. Karena kalau Anda pedagang, pasti kalau barang reviewnya tidak sesuai, pasti Anda pasti akan marah-marah. Gitu ya. Jadi harus paham dulu. Nah, kita mau membahas mengenai bohlam H11 ya. Bohlam H11 yang model 360 derajat nih, karena ini saya lihat banyak sekali juga nih yang beli ya di online shop, banyak sekali yang beli. Tetapi saya juga mau ikut-ikutan beli gitu loh. Saya ikut-ikutan beli, saya mau coba bagus nggak performanya gitu loh maksudnya ya. Nah, setelah saya beli ternyata performanya nggak bagus gitu ya. Tapi kok banyak yang beli gitu. Nah, saya bingung di situ. Nah, apakah orang yang beli tersebut tidak paham bagaimana menghasilkan sinar yang bagus, atau memang karena si pedagangnya yang merayu-rayu untuk beli, atau gimana? Nah, saya nggak tahu. Nah, makanya saya beli, saya coba gitu ya. Nah, saya coba ternyata kok hasil outputnya jelek gitu ya. Nah, ada yang berkomentar. Nah, saya rasa itu pedagangnya gitu ya. Dia bilang 360 derajat itu untuk proyektor bagus. Nah, makanya saya mau ngetes nih di proyektor gitu ya. Saya mau ngetes nih di ini LED di proyektor, bagaimana kita bandingkan dengan yang konvensional. Konvensional itu artinya adalah LED-nya yang begini, bukan begini ya, karena ini kan LED teknologi yang katanya terkini, sinarnya bisa 360 derajat. Sedangkan kan LED yang dari zaman dulu kan ya ke kiri ke kanan aja begini ya. Dan saya mau bandingkan dengan LED yang sorotannya ke atas aja, satu sisi ke atas, dengan LED 360 derajat dengan LED sorotan samping gitu ya. Jadi intinya begini, kenapa ya kalau saya mereview barang suka ada yang tidak suka? Aneh. Padahal review saya ini membantu Anda para pembeli ya, supaya jangan sampai salah pilih. Tapi ada yang berkomentar malah sebaliknya. Nah, itu saya bingung loh. Saya bingung benar-benar. Jadi kita mereview barang ya, kita sih ngomong apa adanya, kita sudah jelaskan, tapi ada berkomentar yang nggak senang gitu ya, aneh di situ makanya. Nah, itu saya curiga bahwa dia adalah pedagang, dan saya lihat akunnya memang juga bukan akun lama ya, akun-akun baru dibikin, email-email baru dibikin ya. Jadi aneh aja gitu ya. Jadi kita mereview mengutarakan fakta tapi kok nggak senang gitu loh. Ya, Anda kalau sebagai pembeli mestinya senang ya. Mestinya Anda berterima kasih kepada saya karena saya mereview hasil outputnya. Karena banyak kan dari Anda yang mau beli juga kan bingung hasil outputnya sebenarnya bagaimana. Karena namanya pedagang pasti akan menampilkan video sebagus-bagusnya, atau akan menampilkan hasil foto sebagus-bagusnya, seterang-terangnya. Padahal kenyataannya adalah yang barang yang Anda beli adalah jong gitu ya. Jadi aneh gitu ya. Saya merasa aneh ada yang mereview, saya mereview tapi ada yang berkomentar negatif ya. Contohnya nih, ada orang yang berkomentar begini. Jadi intinya saya ini sebagai pedagang, saya berdagang kenapa? Karena banyak yang mencari juga, dan saya juga hobi. Jadi saya kalau barang tersebut tidak bagus, saya tidak mau jual. Intinya seperti itu. Karena gini loh, barang ini semua itu diproduksi di Chungquo ya, di Guangzhou, di Yiwu. Kita bisa import dari Yiwu, dari Guangzhou, dari Shanghai ya. Semua ini barang buatan Cina. Jadi bukan barang made in Indonesia ya. Barang ini semua made in China. Siapapun bisa import. Anda punya duit, siapapun bisa import ya. Sekali lagi, Anda punya duit, Anda mau berdagang, siapapun bisa import. Nah, masalahnya Anda punya duit, Anda tidak tahu mana itu barang yang bagus, benar tidak? Mana itu barang yang awet, benar tidak? Ya, jadi intinya adalah kalau Anda membagus-bagusin LED begini, ya, Anda bagus. Kalau menurut saya juga setelah saya review bagus, saya juga bisa import. Jadi keran import itu tidak tertutup buat Anda doang, ngerti nggak?
Jadi misalnya kalau LED ini Anda bilang bagus, nah terus karena jualan Anda banyak, nah saya juga mau ikut jualan dong. Misalnya saya mau ikut jualan, nah saya coba beli, wah ternyata dicoba bener bagus, ya gampang, kita tinggal cari di Cungko, banyak bro, gitu ya. Tetapi jualan Anda banyak tipe ini, nah saya mau coba, saya beli, tetapi saya tes, kok hasilnya jelek. Buat apa saya beli ke Cungko untuk import? Orang hasilnya jelek kok, gitu ya. Jadi nggak usah salah sangka, tidak usah berprasangka buruk terhadap saya. Ya intinya kalau barang tersebut bagus kita mau ikut jual. Kalau barang tersebut tidak bagus saya tidak mau ikut jual karena saya hobi dan saya juga berdagang memang terus terang cari duit di bidang LED, di bidang lampu. Ya, jadi saya hobi, saya berdagang. Hobi dengan otak dagang itu ada sedikit berbeda. Kalau otak dagang, barang jelek pun pokoknya gue harus dapat duit dari situ, harus cari untung dari situ. Tapi kalau hobi, kita masih mempunyai, kalau jelek saya nggak berani jual, malu. Merekomendasikan orang kalau barangnya jelek malu, gitu loh. Ya, malu. Ada perasaan malu, ada perasaan tidak enak, ya, karena kalau hobi itu istilahnya dia juga pakai sendiri, dia juga paham, dia juga mempelajari. Kalau bagus baru saya mau jual, kalau nggak bagus saya nggak mau jual. Intinya seperti itu. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang istilahnya ada barang apapun, ada untung berapapun dia pasti akan lepas. Pasti semua dia bilang akan bagus bro, terang bro. Padahal kenyataannya tidak terang. Ya, jadi Anda harus bedakan dulu antara hobi dengan pedagang. Hobi, sekedar hobi memang tidak berdagang. Jadi dia memang beli, hobi, dia kumpulkan, dia pakai sendiri. Tapi saya juga memang hobi di lampu. Saya sudah 16 tahun bermain di lampu, jadi saya juga hobi, saya juga mengumpulkan sendiri ya, produk-produk yang menurut saya oke, saya pakai sendiri, buat mobil sendiri, buat saya rekomendasikan ke saudara sendiri. Dan Anda sebagai customer saya, Anda mau beli, saya juga menjual gitu ya. Jadi Anda harus paham dulu. Jadi saya mereview sebenarnya adalah untuk customer, calon pembeli ya, bukan Anda untuk pedagang. Karena kalau Anda untuk pedagang, saya mereview nggak bagus, pasti Anda merasa nggak senang. Karena mungkin Anda punya barangnya, jadi barang Anda bisa nggak laku, ya seperti itu. Dan banyak juga hoax ya. Siapapun memang bisa bikin video, siapapun memang bisa bikin YouTube ya. Zaman sekarang sudah zaman siapapun bisa punya channel YouTube, tapi banyak juga yang mereview tidak benar, banyak juga yang mereview asal-asalan, banyak juga mereview tidak menggunakan data. Ya, oke, gini aja deh, kita langsung praktek ya. Jadi ini di sini ada bohlam H11. Ini bohlam dia bisa 360 derajat. Ya, karena bohlamnya itu tidak ada sorotan samping atau sorotan atas bawah. Bohlamnya itu bisa ke segala arah karena bohlam halogen itu ke segala arah sinarnya ya. Jadi kalau bohlam halogen H11 itu bisa ke segala arah. Nah, ini bohlam halogen H11 bawaan mobil Anda. Ya, akan seperti ini. Nah, sinar halogen itu akan ke segala arah 360 derajat. Jadi tidak ada bagian kosong, tidak ada blank spot. Ya. Nah, LED yang pertama kali diperkenalkan di dunia itu adalah ini. Jadi sorotan samping. Jadi bentuknya memang agak berbeda karena ini chipnya cuma ada dua sisi. Sisi kiri dengan sisi kanan. Ya, jadi bagian yang ke depan sini ada bagian yang kosong, bagian ke sini ada bagian yang kosong. Gitu. Ya. Jadi harus paham dulu nih. Ya, kalau LED itu bisa ke segala arah sinarnya, tanpa ada bayangan gelap. Paling bayangan gelapnya sedikitnya kenapa? Karena ada jarum di sini, ada jarum. Nah, cuma ke depan aja yang menghalangi sedikit, tapi tidak terpengaruh banyak karena dia cuma jarum, ya. Nah, sedangkan kalau ini terangnya ke sebelah kiri dengan ke sebelah kanan, ya. Nah, ada lagi LED yang begini. Dia di atas, jadi sinarnya ke atas aja, ke bawahnya nggak ada. Jadi ini ngomongin sorotan atas bawah atau sorotan atas saja. Kalau ini ngomongin sorotan samping, ya. Nah, LED yang terbaru sekarang adalah dia tidak sorotan samping, tidak sorotan atas bawah, tetapi 360 derajat. Karena chipnya itu ada 4 sisi atau 6 sisi atau berapa sisi terserah, ya. Nah, banyak
yang mengklaim LED begini lebih bagus outputnya. Nah, tapi kenyataannya bagaimana? Kita mau buktikan. Nah, kita mau buktikan, tapi banyak orang yang, bukan banyak orang sih, ada beberapa orang berkomentar bahwa saya tidak netral gitu karena saya mempromosikan jualan saya. Jadi dia bilang ini jelek. Enggak, bukan begitu ya. Tapi memang ini hasil outputnya jelek, bro. Saya kan sudah bilang, misalnya kalau ini barangnya bener bagus, saya juga mau ikutan jual. Saya berani merekomendasikan ke orang. Karena saya udah bilang, barang ini kan buatan Cungkuo. Pabrik di Cungkuo banyak, bro. Anda tinggal bikin penawaran atau Anda bikin request, banyak bro yang nawarin barang LED begini gitu ya. Nah, makanya misalnya kalau bagus, saya mau ikut jual. Tapi kenyataannya saya beli satu, kita tes, hasilnya nggak bagus. Masa saya mau merekomendasikan ke Anda sebagai calon pembeli saya? Justru saya tidak mau yang seperti itu gitu loh. Orang barang yang nggak bagus kok outputnya gitu ya. Nah, kita akan coba nyalain dulu ya, nyalain dulu. Nah, kalau halogen itu 360 derajat sinarnya. Nah, ini kita buktikan. Ya, kita buktikan nih bro. Anda lihat ke depan tembok. Jadi maksud 360 derajat itu kita putar kemanapun sinarnya akan sama, tetapi ada gelap tuh sedikit tuh, itu karena batang jarumnya. Jadi hampir tidak ada terpengaruh lah. Bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Anggaplah dia tidak ada ya. Tuh, kita putar 360 derajat, sinarnya akan merata dan balik lagi ke situ, ketemulah itu jarumnya. Tuh, sampai saya muternya susah banget nih tangan saya ya. Tuh, saya putar semua merata di tembok ya sinarnya. Nah, ini ketemu jarum. Nah, kita putar lagi ke sini, semua merata, ketemu lagi jarum. Itu ya. Jadi artinya adalah kalau LED kalau halogen itu 360 derajat. Kenapa dia bisa 360 derajat ya? Karena sinarnya ke seluruh arah. Cuma ada sedikit tadi bayangan gelap karena ada jarum. Anggaplah tidak ada karena itu hanya samar-samar. Ya, nah makanya kenapa LED yang bagus saya harus ngomong bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu gelap. Bayangan gelap harus kecil jadi samar-samar. Itulah yang bagus. Ya, nah halogen seperti itu 360 derajat sinarnya, segala arah. Ya, nah kita coba dulu ini LED ya, sorotan samping namanya. Nah kemarin juga ada yang berkomentar ya, satu orang tersebut dia komentar banyak di YouTube saya. Dia bilang, bro kalau lu review jangan lu jualan barang lu dong, lu bagus-bagusin. Oke, kita nggak menawarkan kri kita ya, karena kalau Anda menawarkan kri kita nanti Anda sewot lagi. Nah ini barang yang saya jual biasanya adalah tipe kri DCP, tapi saya tidak masukkan di sini sebagai demo. Jadi kita pakai LED tipe lain ya, yang mewakili tipe sorotan samping tipe CSP. Saya tidak jual LED ini, jadi kalau Anda mau beli LED ini saya tidak ada ya. Saya tidak jual karena ini hanya sampel dikasih dari pabrik. Saya jujur terus terang sering dikasih sampel oleh pabrik, saya disuruh jual. Karena kenapa? Saya sudah bermain 16 tahun. Nama profil juragan lampu itu mungkin di pabrikan di Cina itu sudah terkenal ya. Sudah terkenal, mereka tahu ya. Jadi makanya kadang-kadang saya suka dikirimin sampel. Memang saya disuruh jual. Ya, atau ada pameran ya, kalau sekarang zamannya PPKM PSBB Corona ini udah hampir 2 tahun tidak ada pameran, bro. Tapi kalau ada suka pameran di Indonesia di JI Expo atau di Kemayoran atau di JCC di Senayan, Anda bisa datang, Anda taruh kartu nama di situ ya. Di produk-produk buatan Cungkuo biasanya mereka akan mengirimkan kita sampel. Nah, ini sampel ya, saya tidak jual. Jadi kalau Anda mau cari bolam ini tidak ada. Ini hanya mewakili sorotan samping. Karena kemarin ada yang berkomentar, bro lu jangan pakai barang lu, namanya lu mah promosi barang lu, bukannya buat lu mereview, katanya ngomong begitu. Oke, kita tidak pakai barang jualan saya, kita pakai LED tipe lain tapi mewakili tipe sorotan samping. Ya, ini LED tipe sorotan samping. Nah, tipe LED sorotan samping ini, nah Anda lihat dia ada bayangan gelap, tapi karena dia kecil, bayangan gelapnya kecil tuh. Ya, ada bayangan gelap karena dia lebih terang ke kiri atau ke kanan tuh, ada bayangan gelap ya. Tapi LED yang bagus adalah bayangan gelapnya harus kecil dan tidak boleh terlalu gelap. Nah, ini bagus LED-nya. Tuh, ini ke sini kita putar. Nah, itu gelapnya lagi. Nah, bayangan gelap itu yang LED yang bagus tidak boleh gelap, tidak boleh terlalu besar. Nah, jadi LED ini tergolong kategori bagus.
Kalau LED yang bayangan gelapnya gede itu jelek. Ya, jadi ini sorotan samping. Kenapa sih dia ada bayangan gelap? Karena LED-nya cuma ke kiri dengan ke kanan. Yang ke depan ini akan kosong dan ke sini akan kosong, ya. Nah, ada satu lagi LED tipe sorotan atas bawah tapi diwakilkan oleh tipe ini adalah sorotan atas. Nah, apa sih sorotan atas? Jadi chipnya itu hanya satu menghadap ke atas. Ya, nah ini LED-nya. Nah, kalau ini dinyalakan dia mengarah ke depan aja tuh. Kinclong gitu aja. Tapi dia mempunyai batasan kalau kita geser ke sini, nah ini ketemu gelap. Nah, ini kita putar lagi ke sini. Nah, ketemu gelap. Jadi dia sinarnya cuma berapa derajat doang nih. Kalau dilihat dari atas begini, tuh dia hanya ke depan aja, ke bagian belakangnya kosong ya. Sinar hanya ada di bagian depan, ke belakangnya kosong karena dia cuma satu sisi, taruhnya di atas atau di bawah. Jadi chipnya cuma satu sisi ya. Jadi chipnya cuma satu sisi ke sana saja. Dia cuma bisa 180 derajat. 180 derajat ke atas ya sinarnya, ke bawah tidak ada. Beda dengan ini. Kalau ini LED ini adalah sinarnya 180 derajat ke kiri, 180 derajat ke kanan. Kalau ini adalah cuma 180 derajat ke atas. Ya. Jadi ini ada perbedaannya nih. Nah, ini juga kita akan coba ya, kita nyalakan. Nah, ini LED 360 derajat. Jadi LED tanpa bayangan gelap mestinya. Nah, ini LED tanpa bayangan gelap. Jadi LED ini mau diputar kemanapun ya, ini kita putar nih ya, kita putar, tidak ada bayangan gelap bro di tembok sama sekali karena dia 360 derajat ya. Anda mau putar kemanapun tidak ada bayangan gelap bro ya. Nih saya putar-putar terus dah tuh, tidak ada bayangan gelap ya, tidak ada bayangan gelap tuh, saya putar terus tuh ya. Tidak ada bayangan gelap bro LED ini ya. Jadi LED ini ada yang menjual sampai udah ratusan ya. Saya beli makanya ya. Saya beli, saya coba apakah benar 390 derajat. Oke benar, sinar 390 derajat ya, tanpa bayangan gelap. Nah, LED itu bisa dibilang bagus karena kalau udah dipasang di reflektornya atau udah dipasang di proyektornya dia terang. Bener nggak? Menghasilkan output yang bagus ya. Bener nggak? Itu dulu. Ya, walaupun ini 360 derajat sinarnya ya tanpa bayangan gelap, hasil akhir LED ini boleh dibilang bagus adalah kita pasang di reflektor. Bener nggak? Kita pasang di reflektor. Nah, dalam hal ini kita mewakili proyektor. Nanti kita akan mewakili reflektor di rumah fog lamp ya. Jadi kita praktek nih bro ya. Kan ini kan dibilang bagus 360 derajat, dan yang berkomentar juga bilang ini LED bagus buat proyektor karena sinarnya 360 derajat. Nah, tapi kita akan praktekin bagus atau tidak ya. Nah, kita cobain dulu halogen ya. Kita cobain dulu halogen, outputnya bagaimana. Kita pasang dulu ya, sudah nyala. Nah, kita kasih lihat di tembok hasil outputnya ya. Ini hasil outputnya di tembok, Anda sudah lihat seperti ini hasil outputnya ya. Ya, seperti ini nih tuh ya, kelihatan ya. Oke, kita matikan, kita ganti, kita copot nih, ganti. Nah, yang tipe ini. Nah, cara pemasangan LED ini juga harus ada patokan. Nanti kita akan mereview juga soal patokannya. Karena LED ini ya, kalau dipasang, Anda mau masang begini bisa, masang begini bisa, masang begini bisa. Mana yang benar nih masangnya? Masangnya gimana yang benar? Masangnya gimana yang benar, arahnya kemana? Nggak jelas kan? Nah, untuk Anda orang awam, nggak paham nih kalau LED beginian Anda beli, arahnya kemana? Nggak tahu nih, kemana? Karena ini akan ada sudutnya. Kalau Anda nggak paham, ya tentu hasilnya nggak akan maksimal gitu ya. Nah, penting makanya untuk Anda harus mengerti pasangnya. Ini kabelnya kok kenapa di samping, kenapa nggak kabelnya di bawah gitu ya. Nggak ada garis patokan. Nah, ini penting bro. Makanya kenapa saya bilang LED bagus itu harus ada panduan. Nah, sekalian saya mereview barang yang saya jual. Yang bagus itu bagaimana. Nah, tapi dia
Ada orang berkomentar tidak senang. Katanya lu tidak mereview, itu namanya lu mah bagus-bagusin barang lu. Ya namanya pedagang ya bersaing seperti itu ya, berkomentar buruk. Tapi kalau Anda mempunyai barang yang bagus, ya kenapa nggak Anda jual juga gitu loh. Maksudnya Anda tidak tidak membilang kelebihan barang Anda. Nah, ini kalau pakai LED sorotan samping. Ya, ini sudah kita adjust sebenar-benarnya, tapi kalau Anda masang yang nggak benar, hasil outputnya bisa begini, ya, bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini ya, macam-macam. Tapi kalau ini saya sudah tahu memasang yang benar adalah ya kita hasil outputnya bisa maksimal begini, bagus. Tapi kalau Anda yang nggak paham cara masangnya, outputnya kemungkinan bisa begini, ya, jelek jadinya, bisa begini, ya, macam-macam. Tapi kalau Anda tahu cara pasangnya, bagusnya, bagaimana pasti Anda paham bisa. Ya, tapi tadi Anda udah lihat ya hasil sinarnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang sorotan atas, yang tadi sorotan samping. Nah, ini juga nggak tahu nih kemana nih arahnya. Begini, 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 nggak jelas karena bisa diputar-putar terus. Nah, karena saya tahu bagusnya bagaimana, tentu kita intip dulu. Nah, ini yang benernya. Nah, kita kasih lihat hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya, ya. Ini hasil outputnya yang pemasangan yang benar, seperti ini. Ya, saya begini-begini kan supaya handphone saya fokus. Ya, jadi ini outputnya nggak begitu lebar, ya, nggak begitu lebar tuh, hilang. Di tengahnya memang tebal, ya, tapi outputnya nggak begitu lebar, nggak begitu bagus, ya, tapi terang sekali di tengah, ya, terang sekali di tengah, tapi nggak begitu lebar, ya. Ini yang tipe sorotan atas. Ya, ini sorotan atas. Nah, kita coba yang tipe sorotan 360. Ya. Nah, kita pasangin dulu kabelnya. Nah, ini udah dipasang. Hasil outputnya begini. Bagus nggak hasil outputnya? Ya. Kalau ya begini ya hasil outputnya, ya. Nah, kalau saya disuruh milih, ya, kalau saya nih jujur disuruh milih, ya, antara ini tiga, saya masih megang dia, outputnya lebih bagus dibandingkan tipe ini. Ini kurang begitu lebar, terang, memang terang ini. Kita tidak membahas terang ya. Kalau kita mau membahas terang, ya, mau membahas terang kita harus mengukur watt dan luxnya masing-masing bolang. Tapi kita tidak mengukur wattnya. Kita adalah ngomongin pattern. Pattern itu adalah hasil outputnya, pattern outputnya, ya. Ini patternnya bagus mana dibandingkan dengan halogen. Jadi kita harus mencari pattern yang sama seperti halogen bagusnya. Dari 3 perbandingan itu, mana yang menurut Anda patternnya tadi paling bagus? Kalau menurut saya ini sorotan samping, ya. Pattern yang tipe sorotan atas bawah nggak begitu lebar. Pattern yang ini garis cut off-nya kurang tajam, dan dia juga tidak lebar. Jadi kalau mau lebar, garis patternnya bagus, masih menang ini sorotan samping, gitu ya. Jadi makanya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa bilang sama, ya. Terus ada yang berkomentar lagi nih, yang tidak suka dengan review saya. Dia bilang, bro, lu dulu kan bilangnya bagusan sorotan atas bawah, sekarang kenapa lu bilang bagusan sorotan samping? Tergantung, ya, tergantung dipakainya di mana, di proyektor, di reflektor, ya. Hasil output bisa berbeda karena bentuk desain reflektornya berbeda, gitu ya. Nah, kita akan coba sekarang di reflektor, ya. Kita mewakili reflektor fog lamp, ya. Kita arahkan ke sana, kita tes nyala. Nah, ini kita sudah nyalakan. Hasil outputnya ini seperti ini ya. Sebentar saya supaya fokus handphonenya, kameranya. Ya, ini hasil output seperti ini.
ya. Ini reflektor nih, ya. Nah, ini yang sorotan atas. Nah, ini sorotan atas. Ya, tengahnya tebal sekali. Yang tadi juga tebal, tapi ini lebih tebal, ya. Ya, nggak begitu lebar ya. Outputnya nggak begitu lebar. Nah, satu lagi, ya, yang 360. Ini malah lebih parah hasilnya, glare kemana-mana ya, nggak jelas. Ini pasti menyilaukan orang. Padahal dia 360 derajat yang dijago-jagokan. Oh, glare ya, tidak ada. Oh, ya, malah glare. Tidak ada pattern, tidak ada garis outputnya, tidak ada tebal di tengah, tidak ada di mana-mana. Jadi ini outputnya malah glare, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah bagusan mana? Ya, Anda tentukan sendiri deh. Jadi saya mereview apa adanya. Kalau saya bilang jelek ya jelek, kalau bisa bilang bagus ya bagus gitu ya. Jadi review ini adalah untuk customer ya, bukannya untuk Anda pedagang. Kalau pedagang pasti kalau dia punya barangnya ini dia akan bilang terus, "Wah, bos, barang gue paling bagus, paling bagus." Tapi bagusnya di mana itu harus dibuktikan ya. Seperti itu. Jadi ini perbedaan LED 360 derajat ya, sorotan 360 derajat, sorotan atas dengan sorotan samping ya. Dan LED ini cocok-cocokan bro ke reflektor ya. Cocok-cocokan ke reflektor. Saya ngomong apa adanya. Makanya untuk Anda yang beli nggak bisa Anda samakan mobil apa pakai LED ini hasilnya akan bagus sama seperti itu. Hasilnya belum tentu. Jadi sama seperti gini loh. Anda minum obat darah tinggi. Misalnya Anda minum captopril atau Anda minum amlodipin. Ada orang dikasih amlodipin, darah tingginya bisa turun. Tapi ada orang yang dikasih amlodipin, oke, darah tingginya turun, tapi kakinya bengkak. Atau ada orang dikasih captopril, darah tingginya bisa turun, tetapi dosisnya harus gede. Misalnya yang satu orang ini dikasih 5 mg. Ini nggak cukup 5 mg, ini harus 10 mg. Jadi maksud saya adalah tiap-tiap bolam mempunyai perbedaan masing-masing terhadap reflektor karakternya. Nah, sama dengan orang dikasih obat, ada yang harus dikasih 5 mg aja, ada yang dikasih 10 mg, ada yang dikasih 20 mg, ada yang dikasih sama-sama 5 mg, respon tubuhnya lain, kakinya bengkak misalnya, atau mual-mual, atau segala macam. Nah, sama LED juga begitu, gitu ya. Jadi reflektor itu cocok-cocokan ya. Nah, cocok nggak cocoknya itu bagaimana Anda cara bertanyanya atau cara Anda mau taunya ya? Tentu bertanya kepada si pedagang, "Pak, untuk mobil ini bagus nggak outputnya?" Jangan Anda generalisir. Jadi jangan mensamaratakan karena hasilnya akan berbeda ya. Contoh. Ini tipe sorotan samping dipasang di fog lamp misalnya ya, LED ini dipasang di fog lamp gini, hasilnya sudah bagus tetapi kurang begitu lebar. Tapi kalau Anda pakai LED lain, hasilnya bisa lebih lebar. Nah, itu kan karena cocok-cocokan. Ini cocok nggak dia terhadap dia gitu loh. Memang hasilnya udah bagus, tetapi ada LED yang lebih bagus hasilnya, outputnya bisa lebih lebar, bisa lebih padat. Kenapa? Karena tingginya, fokusnya, kalibrasinya, segala macam itu penting gitu ya. Jadi makanya beda-beda gitu hasilnya ya. Jadi tidak bisa menggeneralisir. Hasilnya semua akan sama. Nah, justru makanya ya ada orang yang tidak suka dengan saya itu karena mereka tidak mempunyai basic ilmunya. Dia hanya cuma tahu jual. Makanya dia hanya menangkap omongan saya sekilas, nah terus dia ikut jual. Tetapi kalau ada perubahan apa dia tidak bisa. Jadi contohnya seperti Anda koki, Anda bisa bikin nasi goreng yang enak. Oke, bumbunya basicnya ini telur apa sayur.
tetapi dia tidak tahu cara mengkombinasikannya supaya lebih enak lagi dengan ditambahin bumbu apa, gitu ya. Jadi Anda harus carilah pedagang yang paham, gitu ya. Jadi ada aja orang berkomentar begitu. Mungkin untuk Anda yang penonton saya baru, mungkin Anda bingung gitu ya, saya ngomongin apa sih. Tapi ya itu, karena saya banyak mereview tapi ada orang yang tidak suka dengan review saya, tapi banyak juga yang suka. Nah, yang nggak suka ini yang saya bingung, gitulah, gitu ya. Saya mereview untuk Anda memilih bolam yang bagus, tapi kok dia malah nggak suka, marah-marah ya. Berarti kalau dia bukan pemakai ya dia pedagang gitu ya, yang merasa terusik dagangannya, gitu ya. Saya sih open aja, Anda mau beli yang mana ya. Mau beli yang begini juga boleh, tapi hasilnya nggak bagus kok dibeli, gitu ya. Terus ada yang bilang, wah hasilnya bagus, tapi hati-hati juga dengan testimoni begitu ya, bisa jebakan. Karena kenapa? Saya sendiri praktek hasilnya nggak ada yang bagus gitu loh, nggak ada yang bagus. Misalnya kalau ininya hasilnya bagus dan harganya murah, kita mau import ke Cungko, tinggal beli kok di Cungko, tinggal kirim ke Indonesia 1 bulan sampai kita tinggal jual, ya bener nggak? Jadi kalau Anda ini bilang bagus, saya juga mau ikut jual, sama seperti Anda. Kalau lihat mana yang saya bilang bagus kan pasti kan Anda juga foto ininya terus Anda cari di Cungko, bener nggak? Ya kan, sama saya juga. Misalnya kalau ini Anda bilang bagus, saya mau beli dari pabrik, saya tinggal beli, saya tinggal jual. Tapi kenyataannya adalah prakteknya ini nggak bagus. Kalau nggak bagus buat apa kita jual, gitu ya? Ya, jadi intinya saya sedikit curhat. Anda mau bilang saya curhat boleh, tapi sekalian saya mereview ya, sekalian namanya juga konten vlog ya. Ini hari Minggu bro, hari Minggu ya, sebelum saya balik kita bikin konten dulu ya, antara LED 360 derajat, LED sorotan atas bawah, LED sorotan samping ya. Memang ini yang teknologi terbaru 360 derajat ya. Kalau ini teknologi terakhir, ini yang teknologi pertama ya, teknologi pertama. Nah penting ya Anda kalau membeli LED ini harus ada garis patokan ya, karena masang itu juga nggak gampang, karena Anda tidak tahu masang itu harus diputar kemana. Jadi harus ada garis patokan ya. Nah kalau LED begini tidak ada garis patokan, untuk Anda orang awam pasti akan bingung ya. Nah makanya syarat ke-8 bolam bagus itu kita tambahkan. Anda harus beli di orang yang paham tentang barang itu dan profesional. Kalau Anda beli cuma di reseller atau Anda beli cuma di dropshipper, mereka tidak bisa menjelaskan cara pasangnya, atau Anda sudah beli, Anda hanya direkomendasikan, Pak bawa aja ke bengkel untuk pasang. Nah kalau kayak begitu hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena putarnya kemana Anda nggak tahu, karena LED ini dipasang nyala bisa, tapi hasilnya bagus atau tidak kan Anda tidak tahu ya. Anda tidak tahu karena begini, orang yang beli LED dengan saya sendiri ya, barang sudah sampai dipasang, Pak tolong dong fotoin, saya mau lihat hasilnya. Ternyata banyak yang salah masang loh, banyak yang salah masang. Nah terus saya koreksi, Pak itu salah pasangnya, diperbaiki Pak. Baru dia bilang, wah iya Pak ya, hasilnya beda loh dengan yang tadi pertama ya, seperti itu. Jadi LED ini kemungkinan bagus, tapi karena Anda salah pasang atau Anda beli yang tidak cocok, bisa juga hasilnya tidak bagus ya, seperti itu. Jadi makanya Anda penting beli yang di orang yang di profesional, yang paham, yang bisa menjelaskan, yang bisa memberikan Anda tutor ya. Jangan sampai Anda salah beli. Memang ada harga, ada kualitas. Barang berkualitas bagus, tapi kalau Anda nggak bisa masangnya atau salah cara pasangnya juga nggak bakal bisa bagus ya. Intinya seperti itu. Terima kasih.